Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita mau belajar apa temanya? Kita nggak mau belajar tema apa sejarahnya? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Pergerakan nasional. Pekan lalu kita sudah belajar tentang pergerakan kedaerahan. Nah, pergerakan kedaerahan, ingat gak apa aja yang ada di pikiranmu kalau dengan kata-kata pergerakan kedaerahan? Perang Puputan benar, perang Padri, perang Diponegoro benar. Itu salah 3 dari beberapa perang yang ada, perang kedaerahan yang ada di Indonesia. Nah, hari ini tentang pergerakan nasional. Oke, kalau mendengar kata pergerakan nasional yang ada di pikiranmu apa, Nov? Tadi ya, 3 tadi ya. Apa tadi? Budi Utomo. Terus Soekarno-Hatta benar. Terus benar, kamu terpelajar gitu. Jadi ini pergerakan nasional. Apa aja sih yang kita akan pelajari hari ini gitu? Yang pertama adalah sikap dan kebijakan Belanda yang memicu perlawanan. Jadi apa sih gitu? Perlakuan apa atau kebijakan apa yang membuat bangsa Indonesia itu pengen melawan ke Belanda gitu? Kita tahu ya, Belanda kan menjajah kita gitu. Diambil kekayaan kita, kita diambil tenaganya, kita dijajah gitu. Banyak rakyat yang sakit, yang miskin gitu. Tapi sebenarnya apa aja sih gitu yang dilakukan Belanda selama menjajah Indonesia gitu. Nah, jadi yang dilakukan Belanda itu terangkum dalam 6 hal ini ya. Yang pertama, monopoli perdagangan. Kalau ada kata-kata monopoli perdagangan yang ada di pikiranmu apa, Nov? VOC benar. Jadi VOC itu monopoli perdagangan terutama di bidang rempah-rempah. Jadi dikuasai gitu penjualan rempah-rempah, sumber rempah-rempah dikuasain kayak gitu. Yang kedua, ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah itu jadi misal mereka tuh memperluas wilayah. Jadi setelah menguasai Malaka, mereka ke Maluku, habis itu ke Jakarta atau ke Batavia gitu. Jadi mereka melebarkan sayapnya untuk memberikan atau untuk nandain gitu. Ini loh, udah ada Belanda loh di sini kayak gitu. Yang ketiga, arogan terhadap kerajaan pribumi. Salah satu contohnya itu adalah peristiwa perang Diponegoro gitu. Karena menganggap bahwa patok atau peninggalan leluhur Diponegoro itu nggak penting gitu, makanya memberikan patok seenaknya gitu. Padahal itu adalah salah satu hal penting bagi leluhurnya Diponegoro gitu. Jadi arogan itu seakan-akan kayak tanahnya itu punya Belanda gitu, padahal itu adalah milik leluhur Diponegoro. Itu salah satu perang yang terdapat sebabnya itu karena arogansi terhadap kerajaan pribumi. Terus yang keempat, diskriminasi. Diskriminasi itu jadi kayak lebih banyak orang Belanda yang menjadi pemimpin di suatu perusahaan, di suatu pemerintahan gitu. Jadi orang-orang Indonesia atau pribumi tidak dilibatkan gitu. Jadi orang-orang Belanda yang menguasai semuanya kayak gitu. Yang kelima, kesengsaraan rakyat. Kita tahu ya, foto-foto dari Anyar Panarukan, foto-foto penyiksaan gitu. Itu bukti bahwa rakyat itu sengsara pada zaman penjajahan Belanda gitu. Yang terakhir, intervensi terhadap masalah rakyat. Ini salah satu contohnya itu perang Padri gitu. Jadi sebenarnya itu kan permasalahan kaum Padri dan kaum adat gitu, tapi Belanda ikut campur dan ikut terlibat gitu loh. Padahal itu sebenarnya adalah masalah mereka gitu. Itu sudah ada dari zaman dulu, tapi Belanda yang baru datang malah ikut-ikutan gitu, tanpa tahu permasalahannya apa, malah tambah memperuncing kondisi perang Padri pada saat itu gitu. Nah, selanjutnya adalah ciri perlawanan sebelum abad ke-20 gitu. Apa yang ada di pikiranmu kalau ada ciri perlawanan sebelum abad ke-20? Bingung ya? Ya udah, kita belajar hari ini ya. Nih, ada 4 ciri utamanya ya. Yang pertama, bersifat lokal. Jadi kita tuh sering kan dengar, ya perang Aceh, perang Padri, perang Puputan itu tuh masih lokal, masih sekitar Bali, sekitar Aceh, sekitar Jogja gitu. Jadi belum bersifat nasional. Yang kedua, mudah dipecah belah. Maksudnya tuh sering diadu domba. Jadi kayak itu ada ketika ada permasalahan itu Belanda memihak salah satu gitu. Jadi misalnya ketika ada kaum Aceh dan kaum Padri, Belanda membela kaum yang lebih kuat gitu. Jadi kaum tersebut ditambah Belanda. Jadi mudah dipecah belah itu. Seharusnya kan mereka bersatu untuk melawan Belanda, tapi malah bersekutu dengan Belanda untuk melawan saudaranya sendiri kayak gitu. Yang ketiga, bergantung pada pemimpin karismatik.
kita kan sering dengar ya, Imam Bonjol, Diponegoro, Sisingamangaraja itu adalah salah tiga gitu dari pemimpin karismatik. Jadi ciri-ciri kedaerahan itu adalah adanya tokoh-tokoh yang muncul dari daerah tersebut. Jadi kayak misalnya Jogja ada Diponegoro, terus Bali ada I Gusti Ngurah Rai di Perang Puputan. Jadi munculnya tokoh-tokoh atau pemimpin karismatik daerah-daerah masing-masing. Itu yang keempat, menggunakan senjata. Zaman dulu senjatanya apa, Nov? Iya, tapi gak cuma bambu runcing ya, ada banyak senjata sebenarnya, tapi yang terkenal memang bambu runcing, bener. Materi selanjutnya ya, ciri perlawanan setelah abad ke-20. Tadi kan sebelum, sekarang setelah. Nah, apa aja? Ada 4 juga. Itu yang pertama dipelopori kaum sudah mulai muncul kaum terpelajar. Kaum terpelajar ini muncul karena adanya sekolahan-sekolahan atau pribumi sudah boleh masuk ke sekolah. Karena apa? Salah satunya adalah efek dari politik etis yang itu education gitu kan. Jadi memberikan pendidikan atau pembelajaran kepada pribumi gitu. Makanya muncullah kaum terpelajar yang terkenal sebagai pahlawan sekarang kayak Soekarno, Hatta, Agus Salim, Sultan Syahrir dan lain sebagainya gitu. Yang kedua, organisasi bersifat nasional gitu. Jadi ada kayak Budi Utomo, terus Persatuan Indonesia itu tuh muncul tujuannya dari nasional dan bukan lagi daerah gitu. Budi Utomo anggotanya nggak cuma orang Jakarta gitu, walaupun di Jakarta gitu. Terus udah mulai menyebar gitu, sudah ada banyak orang-orang dalam berbeda-beda daerah dalam satu organisasi gitu. Yang ketiga, memiliki tujuan yang terarah. Tujuannya adalah kalau dulu mungkin waktu perang adalah misalnya Diponegoro itu bagaimana biar Belanda lari dari Jogja, bagaimana biar Belanda lari dari Bali gitu untuk perang Puputan. Nah, kalau yang setelah abad ke-20 ini adalah tujuannya terarah, yaitu Indonesia merdeka. Jadi gimana caranya Belanda diusir dari Indonesia gitu. Biar Indonesia jadi satu negara yang utuh, negara kesatuan, negara baru yang bebas merdeka dari jajahan gitu. Itu tujuannya yang terarah. Yang keempat, berkesinambungan. Maksudnya apa? Berkesinambungan itu jadi ketika ada satu tokoh karismatik yang ditangkap atau bermasalah, itu sudah ada yang menghandle selanjutnya itu. Jadi tidak lagi bergantung pada satu tokoh. Jadi misalkan Soekarno diasingkan oleh Belanda itu, sudah ada Sultan Syahrir, Agus Salim di belakang Soekarno yang siap untuk menggantikan menjadi pemimpin organisasi gitu. Jadi kalau waktu kedaerahan tuh tokohnya misalkan Gusti Ngurah Rai ditangkap, ya mereka akan kehilangan arah, jadi menjadi pecah belah gitu. Nah, ketika setelah abad ke-20 ini mereka sudah punya pengganti ketika nanti harus ditangkap atau diasingkan oleh Belanda gitu deh. Sekarang kita bahas soal ya. Yang pertama, organisasi pergerakan nasional dan partai politik pada awal abad ke-20 menggunakan media massa untuk, jawabanmu apa, Nov? Menurutmu B atau D? Oke, coba kita lihat pembahasannya ya. Nah, jadi pembahasannya adalah fokus pada kata awal abad ke-20. Jadi awal abad ke-20 tadi itu jawabannya tadi kamu B. Ayo 1 2 3 B. D. Dadu. Oke, jawabannya adalah E. Kenapa E? Jadi kita lihat. Tadi kamu jawabannya adalah dadu gitu. Nah, E itu mencakup semua, mencakup B, mencakup D gitu. Jadi kalau B itu menarik simpati dan perhatian publik terhadap organisasi mereka. Jadi padahal publik itu bukan targetnya organisasi mereka gitu. Targetnya adalah orang-orang terpelajar itu. Bukan seluruh rakyat Indonesia, beda sama zaman sekarang gitu. Kalau organisasi kan sekarang bisa ya, ada organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, itu semua masyarakat boleh masuk asal memenuhi syarat gitu. Kalau dulu tuh ya mereka yang tertarik ikut organisasi ya orang-orang terpelajar, jadi bukan publik gitu. Nah, yang D ini terangkum di E. Jadi kritik dan ketidakadilan itu masuk dalam cita-cita, ide, perjuangan mereka gitu. Nah, yang E itu lebih lengkap gitu. Ada ide, ada gagasan, ada cita-cita, pemikiran, perjuangan mereka gitu. Jadi B dan D ini dirangkum di E. Jadi yang E lebih komplit gitu. Paham ya? Oh iya, ini ada info lagi. Surat kabar pertama itu namanya Medan Priyayi yang diterbitkan oleh RM Tirto Adi Suryo gitu. Soal kedua, ciri khas perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 adalah, ingat, clue-nya adalah setelah tahun 1908. Jawabannya apa menurutmu? E, coba kita lihat. Iya, benar. Kenapa E? Dipimpin oleh raja dan bangsawan, tokoh agama itu termasuk ciri sebelum atau setelah? Iya, sebelum. Bersifat kedaerahan? Sebelum.
bersikap reaktif dan spontan, jadi kayak gegabah gitu, maksudnya kayak tuh udah bilang langsung ke sana gitu. Iya, sebelum. Bersikap non kooperatif juga sebelum. Jadi jawabannya adalah dipimpin oleh kaum terpelajar itu salah satu ciri setelah abad ke-20 atau setelah tahun 1908. Gitu. Materinya udah selesai. Ada yang mau kamu tanyakan? Kalau misalnya ada yang belum paham atau bingung, enggak? Oke. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya, materinya tentang organisasi-organisasi awal Indonesia. Oke. Makasih Ana udah datang, makasih udah aktif di pelajaran hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Naf. Dadah.